Selanjutnya yang ketiga adalah uang digital mughatta. Mughatta berarti dia memiliki backup fiat money. Ada yang cakupannya luas dan ada yang cakupannya terbatas. Yang cakupannya luas itu ketika dia dikelola oleh pemerintah, kemudian stakeholdernya juga sangat banyak, dan dia resmi bisa dipakai dalam berbagai macam transaksi. Maka yang seperti ini memenuhi definisi uang tadi. Alat bayar, lalu apa lagi? Diterima secara umum dan resmi. Nah, ketika sudah menjadi seperti itu, maka dia adalah mata uang. Dia menjadi mata uang dan berlaku hukum mata uang. Berlaku hukum mata uang. Nah, kalau sudah berlaku hukum mata uang, jika dilakukan tukar-menukar antara misalnya Rp 100.000, Rp 100.000 ini uang fisik, uang fisik ditukar dengan Rp 100.000 digital. Boleh nggak kayak gini? Jawabannya boleh, tapi dengan ketentuan wajib tunai. Dengan ketentuan wajib tunai. Dan ini dianggap sebagai uang yang baru meskipun satuannya sama, yaitu sama-sama rupiah. Rp 100.000 ini juga Rp 100.000. Baik. Boleh dengan ketentuan sama kuantitas dan tunai. Udah? Tapi Pak, kalau saya tukar e-money di Indomaret atau Alfa itu ada bayar 2.000 atau 1.500. Itu jasa. Karena dia telah menyediakan jasa penukaran uang, kemudian dia berhak untuk mendapatkan nilai jasa tertentu, dan insya Allah tidak masalah. Baik. Nah, konsekuensinya begini, kalau dia sudah menjadi uang yang baru, bentuknya adalah uang digital, maka akad ini yang berlaku adalah akad sorf, yaitu akad uang ditukar dengan uang. Kalau sudah berlaku akad sorf, berarti ini uang yang baru. Sehingga di situ ada dua mata uang ya, ada dua uang. Yang satu rupiah fisik, yang satu rupiah digital. Satuannya sama, makanya harus sama. Tapi dia sudah beda entitas. Yang satu fisik, yang satu digital. Terus konsekuensinya gimana kalau kita memahami seperti ini? Konsekuensinya adalah jika ada diskon, maka boleh dipakai. Misalnya, siapa yang bayar pakai e-money nanti ada diskon 10%. Boleh nggak bayar pakai e-money? Boleh. Kenapa? Tidak ada akad utang. Akadnya itu akad sorf. Tidak ada akad utang, akad yang terjadi adalah akad sorf. Dan kalau terjadi akad sorf, maka sudah menjadi uang yang berbeda entitasnya, sehingga ketika ada diskon tidak dianggap sebagai keuntungan dari akad utang. Dipahami insya Allah ya? Contoh realnya bagaimana misalnya? Atau contoh mudahnya. Contohnya seperti ini ya. Ada orang misalnya dia mau belanja. Ada sebuah barang, dia punya bandrol ya. IDR 1,4 juta. USD, bayar pakai USD ya. Ya, bayar pakai USD 90 USD. Jadi ada diskon. Diskon 10% kalau pakai USD. Anggaplah misalnya seperti ini. Bapak kalau bayarnya pakai rupiah 1,4 juta. Tapi kalau bayarnya pakai USD, kami kasih diskon 10% sehingga cukup bayar 90%. Nah, cukup bayar $90.
Loh kok bisa? Oh, saya butuh dolar. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Loh kenapa? Kan tidak ada akad utang piutang. Cuman kamu kalau mau bayarnya, mau dapat diskon 10%, kamu cari dolar. Bayar ke dia pakai dolar. Tapi kalau nggak dapat diskon, kamu bisa bayar pakai rupiah. Nanti harganya jadi 1,4. Ketika ini yang terjadi, tidak ada manfaat disebabkan utang dan itu termasuk akad yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah uang digital yang punya backup tapi terbatas. Terbatas dalam arti dia bisa digunakan di toko atau merchant yang bekerja sama. Kalau dia nggak punya kerjasama dengan ini, maka dia nggak berlaku, nggak bisa digunakan. Baik. Sehingga sangat terbatas. Misalnya GoPay, kemudian juga termasuk OVO ya. Saya pernah tanya, OVO bisa nggak dipakai untuk bayar Gojek? Nggak bisa. Kalau GoPay bisa nggak dipakai bayar Grab? Nggak bisa juga. Loh, sama-sama ojol. Mereka itu semadzhab. Tapi ini pakai uang itu nggak bisa. Yang itu pakai uang ini nggak bisa. Berarti dia sangat terbatas. Sehingga ini ibarat sebuah perusahaan yang dia punya link sendiri, ini punya link sendiri. Kalau nggak ada yang nge-link di situ, kita tidak bisa menggunakan mata uang yang disediakan. Baik. Nah, konsekuensinya begini. Ketika dia terbatas, maka saat top up, ya, kita tarik di sini ya. Saat top up untuk mata uang seperti ini, ketika top up itu sama dengan memberi utang. Ya. Sehingga dilakukanlah akad qard. Terjadi akad qard. Saya kalau top up ke OVO 100.000, berarti saya menyediakan utang senilai 100.000 ke OVO. Dan nanti akan saya gunakan untuk alat bayar ketika saya menggunakan ketika saya menggunakan jasa Grab. Saya kalau top up ke GoPay juga seperti itu. Baik. Nah, karena akadnya adalah akad qard, maka jika ada diskon atau layanan apapun, ini tidak boleh dipakai sebab diskon ini adalah manfaat dari akad qard. Wallahu a'lam.